Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita kembali hadir dalam majelis tafsir tematik yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema dalam Al-Quran, satu karakter ya, yang masih dalam ruang lingkup akhlak ya, yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Jadi akhlak-akhlak mulia itu banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi dari sekian banyak akhlak, mulai akhlak jujur, sabar, pemaaf, dermawan, amanah, lapang dada dan seterusnya, yang disebut paling banyak itu adalah dari sekian banyak akhlak-akhlak mulia adalah akhlak ar-rahmah ya, akhlak ar-rahmah, yaitu sifat penyayang. Sifat penyayang ini paling banyak disebut di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran disebutkan sifat ar-rahmah itu sampai 315 kali ya. 315 kali. Itu mengalahkan sifat-sifat yang lainnya. Sifat misalkan as-sidqu ya, as-sidqu itu disebut banyak, cuman tidak sebanyak sifat ar-rahmah ya. Misalkan sifat as-sidqu itu disebut dalam Al-Quran hanya 145 kali ya. Sifat al-afu disebut 43 kali ya. Sifat al-karam, dermawan disebut 42 kali dan seterusnya ya. Jadi sekian banyak akhlak yang paling sering diulang-ulang dalam Al-Quran adalah sifat ar-rahmah, sifat penyayang. Bahkan dalam segala hal kita diperintahkan untuk membaca basmalah. Salah satu sifat yang ada dalam basmalah itu sifat rahmah ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Itu berasal dari kata ar-rahmah ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa pentingnya sifat ini ya. Makanya di dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang ini menjadi kajian pokok kita. Surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali apa? Membawa rahmah. Nah, ya. Lil alamina, untuk seluruh alam. Jadi lihat jamaah sekalian ya. Jadi Nabi sendiri itu sifat yang pertama kali ya, yang dibekalkan kepada Rasulullah SAW itu adalah sifat rahmah ini.
sebelum sifat-sifat yang lainnya. Bahkan salah satu tujuan pokok diutusnya Nabi itu adalah rahmah, ya, menyebarkan kasih sayang lil alamina, untuk seluruh alam. Seluruh alam maksudnya tidak hanya alam manusia saja, alam bangsa jin juga. Tidak hanya alam manusia, alam jin, tapi juga alam sekitar kita, ya. Semua alam, ya, itu merasakan, ya, rahmah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya Nabi, sebenarnya nabi-nabi terdahulu juga sama, ya. Salah satu karakter yang menempel pada para nabi dan rasul itu adalah sifat ar-rahmah, ya, sifat penyayang. Dan bahkan dalam doa-doa mereka, para nabi dan rasul itu selalu minta dirahmati oleh Allah, ya, minta dikasih sayangi oleh Allah. Bahkan Nabi Adam, ya, ketika pertama kali turun dari surga, turun ke dunia, keluar dari surga, turun ke dunia, doa yang pertama dilantunkan oleh Nabi Adam itu minta dikasih sayangi oleh Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya. Jadi rahmah, jamaah, ya. Ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampunkan untuk kami dan tidak menyayangi kepada kami, tentu kami menjadi orang-orang yang rugi, gitu, ya. Nah, setelah Nabi Adam dilanjut oleh Nabi Nuh, doa Nabi Nuh ternyata sama, gitu. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, kalau Engkau enggak mengampuni aku dan tidak menyayangi aku akan jadi orang-orang yang rugi. Itu Nabi, ya, itu Rasul yang maksum. Jadi mengharapkan kasih sayang Allah itu melebihi dari segalanya, ya. Dan secara turun-temurun, ya, secara estafet, doa-doa para nabi ini diteruskan oleh nabi-nabi setelahnya sampai Nabi Muhammad, ya. Doa Nabi Musa juga sama, anta waliyuna faghfirli, anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Ya Allah, Engkau adalah pelindung kami, ampuni kami, kasih sayangi kami. Engkau sebaik-baiknya zat yang mengampuni. Jadi inti doa-doa para nabi dan rasul, mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, terus sampai Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mereka minta rahmah, ya. Minta kasih apa? Sayang. Ya. Minta kasih sayang, ya. Jadi oleh karena itu, jamaah sekalian, sebelum Allah menetapkan jagat raya ini, ya, alam seisinya, langit seisinya, bumi seisinya, lautan seisinya, daratan seisinya, ternyata Allah menetapkan pada dirinya sendiri satu sifat. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah telah menetapkan, menuliskan sebagai sifat, ya, Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat rahmah. Ya, sifat apa? Rahmah. Pengasih lagi penyayang. Makanya kemudian sifat ini ditempelkan dan itu menjadi induk dan kesimpulan dari wahyunya Allah. Al-Qur'an yang 30 juz, 114 surat, itu disimpulkan dalam surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu mewakili seluruh isi kandungan Al-Quran. Ya. Nah, kemudian dari sekian surat-surat, ya, ayat-ayat, kemudian semuanya itu termaktub, terangkum dalam kata Bismillahirrahmanirrahim. Makanya
Sampai-sampai Nabi SAW menjadikan basmalah itu sebagai pengantar dalam semua kebaikan. Kullu amrin dzibalin la yubtada'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi segala sesuatu yang baik kok tidak dimulai dengan basmalah, tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka sesuatu itu pasti abtar. Abtar itu hilang berkahnya. Makanya kalau kita lihat jamaah sekalian, apapun yang dikerjakan oleh manusia 24 jam, mulai makan baca bismillah, pakai sendal baca bismillah, ya kan? Mau apa coba? Mau berangkat kerja baca bismillah, baca Quran baca bismillah, ya. Mau tidur juga menyebut nama Allah. Jadi segala sesuatu yang diawali dengan basmalah, yang di situ ada sifat rahmahnya Allah, itu menjadi apa? Berkah, ya. Menjadi berkah, ya. Nah inilah jamaah ya, betapa sifat ar-rahmah ini adalah sifat yang sangat agung, ya. Sifat yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran, menempati ranking pertama, ya. Menempati ranking pertama, ya. Makanya tadi saya sebutkan tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya. Sebelum diciptakan itu, ya, Allah telah menetapkan pada dirinya sifat rahmah. Nah kemudian innallaha khalaqa yauma khalaqas samawati wal arda mi'ata rahmah. Nah kemudian ketika Allah menciptakan langit, ya, dan bumi, ya, Allah telah ciptakan berlipat ganda 100 rahmah. Kullu rahmatin tibaqa ma bainas sama'i wal ard. Jadi setiap rahmat tadi itu menjadi lapisan-lapisan yang dibentangkan oleh Allah di langit dan bumi. Faja'ala minha fil ardi rahmah, di bumi dijadikan rahmah. Jadi dari 100 rahmah tadi yang kemudian dipasang oleh Allah berlapis-lapis, ya. Di bumi ini, di bumi itu hanya ada satu, ya. Diutus satu rahmah ini dibagi untuk seluruh penduduk bumi. Fabiha ta'tifu al-walidatu ala wadadiha. Dengan satu rahmah yang dibagi-bagi untuk seluruh penduduk bumi ini, dengan rahmah itulah, kasih sayang itulah, seorang ibu menyayangi anaknya. Wal wahsyu wat tayru ba'duha ala ba'din. Bahkan binatang buas, burung-burung yang terbang itu, mereka menyayangi anaknya. Itu sebab rahmahnya Allah tadi. Jadi rahmah yang ditanam oleh Allah di bumi ini hanya satu saja, itu cukup, ya. Cukup terbagi-bagi untuk seluruh penduduk bumi, baik manusia, hewan mau jin, mau sunatullah yang ada di alam ini. Berarti sisa berapa jamaah? 99. Fa idza kana yaumul qiyamati akmalaha bihadir rahmah. Nanti kalau di surga 99 ini disempurnakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di surga itu ada 100 rahmatnya Allah. Bayangkan ya, makanya di surga itu enggak ada sifat dengki. Ya. Enggak ada sifat iri hati. Ya. Kalau di dunia walaupun ada kasih sayang tapi masih ada sifat apa? Iri, sifat apa? Cemburu. Kalau enggak percaya, Bapak izin aja mau nikah lagi, pasti enggak boleh sama istrinya. Ya, cemburu itu. Pasti itu. Ya. Tapi nanti di surga, ibu-ibu enggak usah tanya. Ya. Kalau bapak-bapak bidadarinya banyak, kalau ibu-ibu gimana? Enggak mikir. Kenapa? Enggak ada sifat iri. Ya, enggak ada sifat iri, enggak ada sifat dengki. Ya. Makanya wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Yang pertama kali penyakit yang dibuang nanti di surga itu adalah
sifat ghil, sifat unek-unek ya, sifat dengki ya, sifat hasud ya pada orang. Dan isinya adalah rahmah semua. Isinya adalah apa? Rahmah. Ya. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun ya. Nanti saking rahmahnya di surga itu, orang itu saling bertemu berhadapan-hadapan ya. Yatasaalun, saling berdialog. Kenapa? Enak hatinya. Kalau hati dengan hati enak itu kan berhadapan-hadapan. Coba kalau bermusuhan, melengos kan gitu kan. Ya, buang muka gitu kan. Yatasaalun, saling berdialog. Kenapa? Enak hatinya. Jadi berhadapan-hadapan itu karena nggak ada rasa dengki dengan orang itu. Demikian juga kayak Nabi. Nabi itu karena nggak ada dengki sama orang. Ketika Nabi noleh ke orang lain itu nggak pernah noleh begini, nggak pernah begini. Nolehnya itu seluruh badannya kepada siapapun. Kenapa? Itulah sifat rahmah. Nabi nggak ada kepentingan iri dengan orang itu, benci dengan orang. Sampai kepada Abu Jahal pun, ya. Ketika Nabi menoleh seluruh badannya, karena nggak ada sifat dengki. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah rahmah ya. Jadi rahmah ini menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Yang disebut dalam sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Kemudian sifat ini diajarkan oleh Allah supaya manusia mencontohnya. Ya. Supaya manusia itu juga mewarisi sifat rahmah ini. Kenapa? Karena manusia itu khalifatullah, dutanya Allah di muka bumi ini. Harus mewarisi sifat-sifat mulia tadi, sifat rahmah tadi. Ya. Pernah ada salah seorang kepala suku ya, Aqra' bin Habis ya. Ketika jumpa pertama ketemu Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang bersama Hasan dan Husain cucunya ya. Kakek sama cucunya. Ya Hasan Husain jadi cium, dipeluk biasa gitu ya. Aqra' bin Habis itu heran karena orang-orang jahiliyah dulu itu anti sekali mencium anak kecil atau mencium anaknya sendiri. Gengsi gitu. Takut jatuh pamornya gitu. Ya. Makanya ketika melihat Nabi dan sahabat mencium anak kecil sebagai tanda kasih sayang. Ya. Atakbaluna atfalakum, apa kalian mencium anak kecil kalian? Iya. Maka Nabi mengatakan man la yarham la yurham. Orang kalau enggak punya sifat penyayang, dia enggak akan disayang sama Allah. Nah di situ baru paham Aqra' bin Habis selama ini berarti saya orang yang kaku, orang yang keras kepala, keras hati, enggak ada rasa kasih sayang terhadap anak-anak kecil itu. Dengan hadis ini dia paham, man la yarham la yurham. Siapa yang enggak penyayang enggak akan disayang oleh Allah. Ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah ya. Makanya dulu jamaah sekalian ya, para ulama-ulama muhadditsin ya. Ulama-ulama al-hadis ya. Ketika mereka membuka ya pengajian-pengajian hadis, pasti para ulama ini mengawali dengan satu hadis yang dikenal dengan hadis musalsalah birrahmah ya. Hadis musalsal rahmah. Yaitu hadis khusus ya, hadis yang sangat unik yang secara redaksinya itu turun temurun dari sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in pada ulama sampai hari ini kepada kita. Itu redaksinya berurutan dan seragam. Wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu min syaikhi. Itu hadis yang pertama kali aku dengar dari guruku, yaitu hadis tentang rahmah ini.
Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya. Ar-rahimun, orang-orang yang penyayang ya. Yarhamuhumur rahman, maka orang-orang penyayang ini yang punya sifat rahmah tadi itu akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi ini, maka kalian akan disayangi yang di langit. Jadi timbal balik kasih sayang itu bagi para penyayang. Nah, kenapa hadis itu disebut sebagai hadis ya, yang pertama, hadis perdana gitu. Hadis perdana yang diperdengarkan oleh seorang guru, seorang syekh, seorang muhaddis kepada murid-muridnya. Itu sejak dulu. Ya. Ya. Sejak dulu. Sampai hari ini ya diperdengarkan hadis rahmah tadi itu. Kenapa? Supaya antara ilmu dan rahmah itu menyatu. Karena apa? Terkadang kalau orang udah berilmu itu ada sifat merasa benar, merasa pintar, yang ujung-ujungnya sombong gitu. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu ya kalau udah merasa cukup, entah cukup karena ilmunya atau hartanya, itu kata Allah layatagha. Dia bisa jadi punya perasaan yang melampaui batas. Ya. Kalau udah merasa cukup, enggak butuh orang ya, merasa lebih dari yang lain, itu biasanya manusia itu melampaui batas, tagha ya. Nah, salah satu caranya tadi untuk mengikat diri tadi supaya antara ilmu dan sifat rahmah ini menyatu, sehingga ilmuwan, orang yang berilmu tidak melampaui batasnya, maka disebutkan atau diijazahkan hadis perdana ini tadi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya. Ini namanya hadis musalsal bir rahmah. Ya, musalsal birrahmah. Ya. Bahkan ya, sebagian ulama saking seringnya mendengar dan mencari hadis ini, itu meriwayatkan dari 200 guru ya. Waktu saya di Mekah itu saya dapat ijazah hadis ini dari guru kami Syekh Abdul Qayyum As-Sindi, dari gurunya Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani mendengar hadis Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, dari 200 guru dengan sanad yang berbeda-beda sampai sahabat ya. Itu saking seringnya gitu, saking seringnya hadis ini dibacakan ya. Supaya apa? Supaya sifat rahmah itu terwariskan ya, dan sifat rahmah itu menjadi sebuah kebiasaan ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah ya. Kemudian dari tafsiran tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Bahwa nabi ini memang diutus oleh Allah untuk menyebarkan kasih sayang, rahmatan lil alamin. Makanya rahmah Nabi itu kepada seluruh makhluk tadi, lil alamin, semua alam gitu ya. Ya, semua alam. Bahkan bukan manusia, jin saja, sampai hewan itu merasakan rahmah dengan risalahnya Nabi. Contohnya apa? Kalau kita nyembelih hewan, itu tak boleh sembarangan. Ya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitslah. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzibha ya. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang apa? Terbaik. Wal yuhidda hadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah ditajamkan itu pisaunya dan diistirahatkan itu si kambingnya atau si sapinya atau ayamnya yang mau disembelih. Ya. Itu menunjukkan sifat apa ini? Rahmah.
Nggak boleh sapi mau disembelih dibuanting dulu misalkan, disetrum dulu nggak boleh, itu haram itu ya. Makanya kenapa hewan-hewan yang mati karena dipukul, karena dijatuhkan itu haram, nggak boleh dimakan. Ya. Itu termasuk hewan-hewan yang diharamkan adalah kalau membunuhnya dengan cara diapain? Gebuk, dipukul. Ya kan? Disetrum misalkan. Itu jadi bangkai nanti. Kenapa itu? Itu sebagai hukuman sebenarnya ya. Betapa syariat Islam ini ya, sesama hewan, kepada hewan pun kita nggak boleh arogansi ya. Nggak boleh menzalimi. Bahkan pernah ya Nabi itu pernah melihat ada burung usfur. Burung usfur itu bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Jawanya itu burung jemprit itu ya. Burung jemprit, burung kecil itu loh. Enggak tahu di sini ada atau enggak di Bogor itu. Burung pipit. Nah, burung jemprit atau burung apa pipit atau apa mati. Dibunuh orang gitu pakai main-main mati. Ya. Kemudian Nabi mengingatkan, ya, burung pipit yang dibunuh dengan sia-sia tadi, kalau dibunuh dalam arti disembelih mau dimakan nggak apa-apa gitu. Ini enggak, pakai main-main mati gitu. Kata Rasulullah, man qatala usfuran abasan ajja ilallahi azza wa jal yaumal qiyamah yaqul ya rab inna fulanan qatalani abasa walam yaqtulni liman fa'ah. Itu nanti burung jemprit atau burung pipit yang dibunuh sia-sia, ketika hari kiamat dia dibangkitkan oleh Allah, dia akan lapor, ya Allah saya dibunuh sama si fulan ini sia-sia, enggak untuk dimakan. Hati-hati nih, jangan suka iseng gitu ya. Kadang orang iseng mainan nembakin burung mati, enggak dimakan. Itu dosa itu. Ya. Ya termasuk tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan ya. Kita asal cabut aja enggak ada manfaatnya ya. Itu bisa juga lapor nanti di hari kiamat. Bahkan ya, saking penyayangnya Nabi itu, kalau seandainya terjadi kiamat, sementara di tangan kalian ada fasilah, ada biji ya, satu tangkai. Kalau memang sempat nanam, gunung udah meledak ya, planet udah jatuh semua gitu ya, ada biji satu di tangan kalian, sempetin untuk tanam, ya, sempetin untuk menanam gitu. Ini kan budaya kasih sayang terhadap alam, ya. Makanya orang-orang yang nggak punya kasih sayang, ya, ketika dia mengkaji satu bidang ilmu itu, akhirnya menjadi eksploitasi alam. Dulu kan orang-orang dulu menyebut pertanian itu kan agriculture ya. Ada kultur, menanam, dicabut, ditanam lagi kan gitu kan. Kemudian ini bergeser jadi agrobisnis sekarang. Intinya apa? Ya orang menanam itu untuk bisnis, akhirnya dieksploitasi alamnya. Cepat gede dengan pupuk-pupuk kimia, akhirnya buminya rusak ya. Buah yang dihasilkan mengandung kimia-kimia semua, akhirnya juga merusak siapa? Manusia. Itu hilangnya sifat rahmah itu, muncul sifat kerakusan. Ya. Dalam semua bidang ini ya. Termasuk bidang alam tadi, bidang pertanian tadi itu. Makanya ya, sebenarnya teorinya Nabi sangat sederhana dengan rahmat tadi. Kalau seandainya di tangan kalian itu ada biji ya, kok terjadi kiamat? Sempetin untuk apa? Nanam. Sempetin untuk nanam. Itu mau kiamat ya. Lah Bapak enggak kiamat ya. Habis makan mangga dibuang aja itu peloknya itu ya, dibuang bijinya. Bagusnya memang ditanam. Ya. Apalagi di Bogor ini, tongkat besi dilempar juga jadi bambu kan? Ya. Saking suburnya gitu. Ya. Itu Indonesia subur. Ya. Makanya dulu para masyayikh Al-Azhar ketika datang ke Indonesia, Indonesia ini adalah jannatullah fil ardi, surganya Allah di muka bumi. Ya tongkat besi bisa dilempar jadi bambu kok di Indonesia ini.
Bapak kalau di Saudi nggak ada kayak kita mangga mbok lempar jadi tumbuh, itu nggak ada. Pemerintah Saudi itu kalau mau nanam penghijauan di jalan, satu pohon satu kran, Pak. Satu pohon satu apa? Kran. Emangnya bisa tumbuh itu pohon-pohon di pinggir jalan itu? Wong padang pasir, kecuali pohon kurma aja. Penghijauan itu diambilkan tanah dari mana gitu, kemudian pasti sampingnya itu ada krannya itu. Nanti jam sekitar ba'da asar itu dinyalakan oleh pemerintah setempat gitu. Nyala untuk nyiramin itu pohon-pohon. Ya. Jadi budaya menanam ini termasuk budaya kasih sayang ya tadi. Bahkan ya, bukan sekedar menanam. Ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu at-tayr aw insan aw bahima illa kana lahu bihi shadaqah. Tidaklah seorang muslim itu nanam pohon ya. Nanam tanaman dan tumbuh, ada buahnya. Buahnya dimakan burung atau dimakan codot ya, atau dimakan manusia atau dimakan apa sajalah, atau dicuri orang, itu bagi penanamnya sedekah. Jadi nggak ada yang hilang, itu sedekah. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Ini bagaimana ya contoh ya kasih sayang Nabi kepada alam ya, yang bukan manusia, alam yang bukan manusia, bukan jin juga, alam tumbuhan, alam hewan, alam bahkan benda mati. Nah, bagaimana sikap Nabi, kasih sayang Nabi kepada manusia? Disebut oleh Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Sebab rahmah itu engkau jadi santun Muhammad kepada mereka. Saking lunaknya Nabi kepada manusia. Bahkan Nabi itu ngalahkan malaikat, Pak. Emosi Nabi itu ngalahkan malaikat. Apa contohnya? Ketika Nabi pertama kali hijrah. Nabi hijrah pertama itu bukan ke Madinah. Sebelum ke Madinah itu ada prahijrah, yaitu ke Taif ya. Di Taif itulah ya. Taif itu masih dengan Mekah itu perbatasan ya. Ke Taif. Taif itu daerah pegunungan, Pak. Saya pernah ke sana nelusuri jejak Nabi ya. Sejarah hijrah pertama Nabi di Taif ya. Itu daerah pegunungan memang, kanan kiri gunung gede-gede, gunung batu ya. Nah, ketika di Taif daerah pegunungan, biasanya kalau orang pegunungan ya, barangkali tabiat karakternya agak lembut gitu, didakwai oleh Nabi. Ternyata sama aja gitu, nolak syariat. Malah Nabi dilempari batu, berdarah-darah sampai ngalir ke kaki beliau. Malaikat penjaga gunung nggak terima, Pak. Emosi. Muhammad, kalau engkau izinkan, saya antem mereka itu dengan gunung-gunung di Taif ini. Malaikat nggak sabar itu. Ya, nggak tega Nabi dilempari batu. Tapi bagi Nabi, jangan ya. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka kaum yang belum tahu. Barangkali muncul dari sulbi mereka, anak-anaknya yang akan masuk Islam. Itu doa Nabi malah. Ya, coba kalau Nabi emosional, ya udah antemin aja itu biar habis penduduk Taif. Enggak. Jadi sifat rahmahnya Nabi mengalahkan sifat emosi Nabi. Ya. Sehingga kalau nggak ada sifat rahmah, mungkin Islam nggak nyampe Indonesia, Pak. Ya. Dan itu keistimewaan Nabi. Semua para Nabi dan Rasul, doa sapu jagat atau doa pamungkasnya sudah diambil semua, Pak. Semua Nabi dan Rasul sudah diambil semua, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya apa doa pamungkas itu? Ketika para Nabi dan Rasul terdesak, ya, mereka diberikan satu doa pamungkas, ya, mendoakan untuk kaumnya. Dan itu mustajab. Contoh Nabi Nuh, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau sisakan satu rumah pun di muka bumi ini dari orang kafir. Ya mati semua. Di zaman Nabi Nuh itu orang kafir mati semua, Pak.
Lah gimana nggak mati? Wong banjirnya itu lebih tinggi daripada Gunung Salak. Kira-kira kalau banjir setinggi Gunung Salak, Jakarta, Bekasi, Banten, habis nggak? Habis, Indonesia habis. Ya itulah yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Karena doa Nabi Nuh tadi apa? Ya Allah, jangan engkau sisakan seorang kafir pun di atas muka bumi ini. Diijabahkan oleh Allah. Mati semua dengan banjir bandang itu. Doanya Nabi Lot juga sama. Bukan banjir lagi, bumi dibalik Pak. Yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Mati semua itu orang kafir. Ya. Tetapi bagi Nabi tidak. Ya. Nabi tidak meminta azab untuk kaumnya. Sama sekali tidak. Ya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Maka yang diucapkan Nabi, ya Allah kalau engkau mengazab mereka, mereka itu kan hambamu. Engkau kan enggak tega mengazab mereka. Itu malah doa Nabi. Nah ini sifat apa namanya? Rahmah ya. Sifat apa? Kasih sayang ya. Ya. Jadi sifat kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang kemudian menjadi syafaatul uzma ya. Jadi kasih sayang Nabi enggak hanya di dunia Pak, sampai ke bawah ke kiamat. Ya, aku tunda doa itu, doa pamungkas itu, dan aku jadikan sebagai syafaat apa? Uzma. Syafaat uzma itu apa? Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah untuk semua makhluk. Untuk semua apa? Makhluk. Ya. Di saat orang-orang di padang mahsyar pada bingung, Pak. Ya. Satu hari 50.000 tahun. Ya. Yauma ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. 50 alfasana, 50.000 tahun. Orang berdiri, Pak, di padang mahsyar 50.000 tahun. Siapa yang betah? Enggak ada yang betah. Ya. Enggak ada atap, enggak ada AC. Ya. Orang enggak pakai baju, belum disunat, enggak pakai sepatu. Ya. Enggak ada pedagang kaki lima, ya, enggak ada tempat duduk, berdiri sampai terjongkok-jongkok, sampai keringetan, sampai tenggelam dengan keringatnya. Akhirnya enggak ada yang sabar. Dan mereka belum dapat kepastian kapan ini dihisab. Kalau surga, kalau neraka. Akhirnya mereka datangi Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan. Terus dirunut sampai Nabi Nuh angkat tangan juga. Terus nabi didatengin sampai Nabi Ibrahim angkat tangan, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya didatangi Nabi. Akhirnya terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi kemudian sujud di bawah arasy-Nya Allah, sal tu'ta, Muhammad kamu minta, kamu diberi. Maka Nabi meminta supaya diputuskan, segera diputuskan orang-orang yang di padang mahsyar. Maka itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Ini dari mana ini tadi kronologinya? Dari kasih sayang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Itu sifat Nabi. Jadi sifat yang dominan pada diri Nabi, ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Induk dari semua akhlak tadi itu sifat rahmah, ya. Sifat penyayang. Ya. Sifat penyayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim di situ. Rahim di situ itu sifat Nabi. Ya. Bil mu'minina raufur rahim, digambarkan dengan gamblang tadi, telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Azizun 'alaihi ma anittum. Berat bagi Nabi itu kalau memberatkan kalian. Nabi enggak tega orangnya. Ya. Artinya orangnya enggak tegaan. Makanya kenapa Nabi itu ketika tarawih cuma 3 hari saja ketika bulan Ramadan. Selepas itu Nabi enggak keluar lagi. Ya, diimami oleh sahabat yang lain.
Kenapa? Ketika ditanya, kalau aku keluar terus, saya khawatir kalau tarawih itu wajib. Takut memberatkan siapa? Umatnya. Laula an asyuka la ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Ya, kalau aku enggak khawatir memberatkan kalian, aku perintah kalian itu kalau mau sholat wajib siwakan. Tapi karena sifat kasih sayang Nabi itu menjadi rukhsah, akhirnya siwakan itu enggak wajib, cuma sunnah aja. Artinya kalau enggak siwakan ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa siwakan. Ya. Jadi dengan kasih sayang Nabi pun itu ya, sebab kasih sayang tadi itu menyebabkan tadi syariat-syariat sendiri itu ada semacam rukhsah, keringanan. Orang safar, Pak. Iya kan? Safar walaupun pakai mobilnya AC, capek juga, Pak. Walaupun mobilnya bagus, tetap capek namanya safar itu. Iya kan? Walaupun naik pesawat juga capek, ya. Makanya dikasih rukhsah, boleh dikosor, iya kan? Yang 4 jadi 2, ya. Dikosor. Boleh dijamak. Coba. Asar sama zuhur jadi 1 waktunya. Itu rahmah. Ya. Nah ini. Jadi Nabi sendiri itu enggak tega kalau memberatkan umat. Harisun alaikum. Nabi orangnya antusias. Ya. Orangnya sangat antusias. Ya. Ingin mengislamkan, mendoakan umatnya terus. Ya. Bahkan ketika sebelum wafat Nabi menyebut ummati, umatku. Bil mu'minina raufur rahim. Nah ini, dengan orang-orang mukmin itu Nabi adalah orang-orang ya termasuk apa? Nabi yang sangat apa? Penyayang ya. Pengasih lagi apa? Penyayang. Ini sifat rahmah itu mendominasi sifat yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking rahmahnya Nabi itu menjamin ya, karena enggak tega kalau umatnya masuk neraka. Kullu ummati yadkhulul jannah. Ya, illa man aba. Semua umatku pasti masuk apa? Surga. Pasti masuk surga kalau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa man aba, kecuali yang enggak mau masuk surga. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat masuk surga. Kalau enggak taat ya terpaksa dia masuk neraka tadi, mampir dia. Ya. Itu sifat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya tidak ada masalah di zaman Nabi yang enggak terselesaikan ya. Jadi kalau sifat kasih sayang itu dikedepankan itu pasti masalah selesai, Pak. Beda kalau emosi yang didahulukan. Ya. Kadang suami berantem dengan istri di rumah itu gara-gara hal-hal yang sepele. Debat masalah selera ya. Debat masalah SPP, pendidikan anak-anaknya ya. Debat-debat terus mendahulukan emosi, ya berantakan malah. Coba kalau dibahas dengan kepala dingin ya, kasih sayang gitu ya. Maka segalanya kan selesai gitu. Simple gitu ya. Jadi urusan Nabi itu simple, sederhana gitu. Gak ribet gitu. Orang ribet itu menunjukkan gak punya kasih sayang gitu. Ya. Simple. Jadi Nabi itu simple di rumah. Kalau nggak ada makanan ya sudah puasa kan gitu kan. Makanya puasa sunnah itu nggak wajib sahur ya, atau nggak wajib niat di malam hari. Karena Nabi mempraktekkan kadang pagi nggak sarapan, nggak ada yang dimakan ya udah puasa aja gitu. Sederhana kan? Simple. Ketika Nabi lapar pulang cari lauk, hal min idam, adakah lauk? Nggak ada ya Rasulullah lauk. Ilal khal, kecuali cuka. Kata Nabi, ya sudah cuka sini. Sambil mengatakan ni'mal udmi al khal. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Padahal cuka itu kan kecut, Pak. Bapak doyan makan cuka? Saya yakin nggak doyan. Saya bayar sudah 100.000 kalau berani makan nasi dicampur cuka. Iya kan? Enggak ada kan? Ya. Tapi karena sifat kasih sayang Nabi tadi, ya, ni'mal udmi al khal. Sebaik-baiknya lauk adalah apa? Cuka. Ya. Ini sifat kasih sayang ya. Jadi sifat kasih sayang itu menyebabkan orang jadi sabar ya. Menyebabkan orang itu
menjadi lebih lapang. Udah habis waktunya. Masih 2 menit ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Bahkan ya, Nabi itu pernah memberikan pengumuman kepada seluruh sahabat ya. Ma min mu'min illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirah. Iqra'u in syi'tum an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ya. Fa ayyuma mu'minin mata wa taraka malan falyarithu asabatuhu man kanu wa man taraka dainan aw daya'an falyatini fa ana maulah. Jadi Nabi itu pernah mengaklamasikan di depan semua manusia. Saking sayangnya Nabi ya kepada umatnya. Mana saja orang mukmin yang mati dan meninggalkan harta, saya enggak ikut-ikutan mewarisi. Hartanya itu untuk ahli warisnya, untuk asobahnya. Wa man taraka dainan aw dayaan. Tetapi kalau ada orang mukmin ninggalin utang, mati ninggalin utang atau ninggalin keluarga yang terlantar, falyatini, datangi aku. Jadi Nabi pasang badan, memberikan jaminan. Datengin aku nih, siapa yang punya utang atau punya tanggungan yang keluarga yang terlantar, datangi aku. Fa'ana maulah, aku adalah walinya. Aku adalah apa? Walinya. Coba ini, Bapak berani gak itu? Umumkan di sini Masjid As-Sofia. Siapa ya jamaah yang punya utang, saya yang bayarin dah. Siapa yang ditinggal mati bapaknya, anaknya enggak bisa sekolah, sekolahin, saya yang bayarin gitu ya. Ya. Kalau bapak punya utang saya belum mampu bayar, tapi kalau bapak punya anak-anak yatim, sekolahkan di tempat saya, tak gratisin. Berapapun anak yatimnya ya. Jadi itu sifat kasih sayang Nabi begitu. Jadi kalau orang ninggalin harta, Nabi enggak mau ikut-ikutan, biarin aja itu diwaris sama siapa? Keluarganya. Tapi kalau dia ninggalin utang atau ninggalin anak-anak yang terlantar, keluarga yang terlantar, aku jaminannya, aku adalah walinya. Ini kasih sayang Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mewarisi sifat ar-rahmah itu di dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.